Perkenalkan, nama saya Mafiatun Safaah dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang. Perkenalkan, nama saya Hikmah Maulida dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Wali Songo Semarang. Di sini kita akan membahas tentang salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 1058 Masehi di Tus, Khorasan, Persia atau sekarang Iran dengan nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang filsuf, teolog, dan sufi yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Beliau menempuh pendidikan di Zamaniyah Baghdad dan kemudian menjadi profesor di universitas yang sama. Namun beliau mengalami krisis spiritual yang mendalam dan meninggalkan karir akademisnya untuk mendalami ilmu tasawuf. Salah satu karya penting Imam Al-Ghazali adalah Kitab Ayyuhal Walad atau Wahai Anak Muda. Kitab ini berisi nasihat dan petunjuk bagi kaum muda untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam kitab ini, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya ilmu, akhlak, dan amal saleh dalam mencapai tujuan hidup. Dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Al-Ghazali memberikan nasihat tentang bagaimana cara mencapai kebahagiaan hidup, seperti meningkatkan ilmu dan pengetahuan, mengembangkan akhlak yang baik, beramal saleh dan berbuat baik kepada orang lain, menghindari perbuatan yang tidak baik dan merugikan orang lain. Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya introspeksi diri dan meningkatkan kesadaran spiritual untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Kemudian, Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 1111 Masehi di Tus, Khorasan atau sekarang Iran. Beliau meninggalkan warisan yang sangat besar dalam bidang filsafat, teolog, dan tasawuf. Pemikirannya masih dipelajari dan diaplikasikan hingga saat ini. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali yang pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua ada peranan guru, yang ketiga ada adab sebagai fondasi ilmu, yang keempat ada ilmu yang bermanfaat, yang kelima ada amal dan ikhlas, yang keenam ada pendidikan hati, yang ketujuh ada kontemplasi dan muhasabah. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa ilmu harus mengantarkan seseorang kepada pengenalan dan kedekatan dengan Allah. Ilmu tidak sekedar untuk kepandaian atau ilmu tidak sekedar untuk kepandaian atau prestis, tetapi untuk memperbaiki hati dan amal. Yang kedua ada peranan guru. Guru adalah figur sentral dalam pendidikan. Seorang murid harus menghormati guru, mengikuti nasihatnya, dan memiliki adab dalam menuntut ilmu. Yang ketiga ada adab sebagai fondasi. Al-Ghazali mengajarkan bahwa adab lebih penting daripada ilmu karena adab adalah cerminan kebersihan hati. Yang keempat ada ilmu yang bermanfaat. Menurut Al-Ghazali tidak semua ilmu itu dianggap penting, tetapi beliau membedakan antara ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat contohnya seperti ilmu syar'i, akhlak, dan tasawuf. Ilmu yang tidak bermanfaat contohnya seperti ilmu yang tidak membawa kepada amal atau ma'rifah. Yang kelima ada amal dan ikhlas. Pendidikan yang ideal menurut Al-Ghazali adalah yang menghasilkan amal soleh dan dilakukan dengan ikhlas. Beliau mengatakan agar jangan sampai ilmu menjadikan seseorang sombong atau jauh